Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Ketua Majelis Wali Amanat PBB Prof. Hardinsyah. Nampaknya saya perlu memperkenalkan diri. Mohon Pak Hardinsyah berdiri. Ini baru terpilih menjadi Ketua MPI PBB. Ketua Senat Akademik PBB, Pak Ujang Suwarwan. Kemudian saya kenalkan juga anggota MPI PBB, Prof. Yoni Kusmaryono, Pak Muning. Kemudian Pak Walnek, Ketua Umum Himpunan Alumni PBB. Dan juga yang saya hormati WR1 dan para dosen, serta para mahasiswa semua, pimpinan Dewan Guru Besar yang juga hadir pada hari ini, dan para sivitas akademik GIP yang saya pada kami. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dalam rangka subuh berjamaah edisi Distanisme PBB. Kita mengatut bersyukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini PBB sudah berusia 61 tahun sejak berdiri pada tahun 1963. Dan doa semoga PBB terus membawa mendapat manfaat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita tentu mengucapkan terima kasih kepada para pendahulu kita, para pimpinan-pimpinan individu sebelumnya, para tokoh yang telah memberikan fondasi yang kuat bagi PBB sehingga PBB eksis sampai hari ini. Kita mendoakan semoga karya para pendahulu kita dijadikan amal soleh yang membuat insyaallah pahala yang terus mengalir untuk beliau-beliau yang secara ikhlas meletakkan dasar dan terus memberikan kontribusi bagi kemajuan IPB. Pada sekalian yang berbahagia, pada saat ini tentu kita berusaha untuk menatap masa depan, karena yang kita inginkan adalah kita berusaha memberikan kontribusi agar Indonesia menjadi negara nomor 4 besar di dunia pada tahun 2050-2070. Tantangan hadap di masa depan tentu bukan hal yang mudah, karena kita ada sejumlah masalah harus kita selesaikan, ada tantangan yang harus kita hadapi, sekaligus ada peluang yang memang saat ini ada di depan mata. Peluang yang menurut saya sangat penting untuk kita cermati adalah karena kita dihadapkan pada bonus demografi. Bonus demografi akan berada di puncak pada tahun 2030 nanti, karena rasio ketergantungan menempati angka terendah. Itu menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang produktif adalah dominan. China mengalami bonus demografi pada tahun 82. Pada saat pendapatan per kapita China adalah 222 US dollar per kapita per tahun. Korea Selatan mengalami bonus demografi pada tahun 87. Pada saat pendapatan per kapita sekitar 3.700 US dollar per kapita per tahun. Jepang mengalami bonus demografi pada tahun 55. Nah, kalau kita belajar dari negara-negara yang sukses untuk memanfaatkan bonus demografi, Jepang, China, Korea Selatan, dan juga ada juga negara yang gagal memanfaatkan bonus demografi seperti Brazil, Afrika Selatan, dan juga negara-negara lain yang gagal untuk memanfaatkan bonus demografi dengan berbagai kebijakan-kebijakannya. Sehingga banyak negara yang kemudian sukses karena berhasilnya memanfaatkan bonus demografi, ada juga negara yang gagal dan masih terjebak pada negara middle income yang masih belum keluar dari jebakan middle income ini karena kegagalan dalam bonus demografi. Nah, ketika kita berusaha untuk memberikan kontribusi, apa yang bisa kita lakukan?
Tentu IPB yang bisa kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan kualitas manusia, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas inovasi yang dihasilkan karena kekuatan perguruan tinggi untuk mentransformasi bangsa ini pada 2 hal itu. Sosok manusia seperti apa yang harus kita dorong agar kita ini bisa memberikan andil dari kemajuan bangsa ini? Sebenarnya rumusnya sederhana, karena kita semua sudah mengingat, kita semua sudah tahu bahwa Rasulullah, bahwa para nabi memiliki sifat-sifat yang ini, sifat tersebut perlu kita kontekstualisasikan untuk kehidupan hari ini. Jadi benchmark kita jelas, referensi kita jelas, bahwa Rasulullah memiliki sifat sidik, fatonah, amanah, dan tabligh. Itu kalau kita jabarkan, itu bisa menjadi satu acuan bagaimana arah pengembangan kualitas manusia di Indonesia maupun di dunia ini. Yang pertama adalah sidik. Sidik itu merupakan basis bagi integritas. Sidik itu berkata benar. Sidik itu jujur. Jadi ketika sidik merupakan basis bagi integritas, maka fatonah yang berarti cerdas itu merupakan basis bagi kapabilitas. Jadi fatonah itu tentu kita maknai bukan sekedar kecerdasan intelektual semata, tapi kecerdasan kinestetik, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan yang multidimensi yang semua itu melekat pada sosok Rasulullah. Nah, kalau kita melihat, Bapak sekalian, fatonah hari ini harus kita maknai dalam perspektif multidimensi kecerdasan ini, dan kita dituntut untuk menguasai itu. Dan paling penting lagi adalah orang fatonah itu adalah orang yang memiliki mental sebagai pembelajar. Karena apa? Kapabilitas, kapasitas, kompetensi yang kita miliki hanya bisa dicapai kalau kita memiliki mental sebagai learner, pembelajar yang kuat, pembelajar yang tangguh, pembelajar yang cepat. Dan apalagi hari ini yang kita hadapi di era perubahan begitu cepat, maka learning agility, kecepatan belajar itu menjadi faktor penentu. Oleh karena itu, kalau kita lihat Rasulullah itu memiliki kecerdasan yang luar biasa dengan visi yang clear tentang sebuah masyarakat madani seperti apa, cita-cita Baldatun Thayyibah atau Barul Ghafur seperti apa. Karena Rasulullah menjalankan dakwah didasar pada sebuah visi, sehingga kecerdasan yang kemudian menjadi fondasi bagi seseorang untuk memiliki visi yang jelas, visioner, itu merupakan salah satu karakteristik yang juga harus kita miliki. Jadi orang-orang yang fatonah adalah orang yang sekali lagi memiliki skill yang bagaimana? Skill yang relevan terhadap hari ini, memiliki future skill. Kompetensi apa? Kompetensi yang relevan hari ini. Kemudian memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, visioner. Namun sekali lagi, basis yang paling kuat adalah sebagai seorang pembelajar. Udlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi itu hadis yang membuat kita harus memiliki mental sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kalau Einstein mengatakan, once you stop learning, start dying. Sekali kau berhenti belajar, artinya sudah mulai kematian. Jadi mentalitas sebagai seorang pembelajar, ini menurut saya ini sesuatu luar biasa. Belajar dan bahkan belajar itu, kalau perintah Allah itu sangat luas perspektifnya. Ya. Tadi hadis Nabi untuk boleh minal mahdi adalah kalau kita lihat surat Ali Imran, saya kira orang EBB hafal semua, bahwa sosok ulul albab, sosok yang terus mencermati dinamika sebagai seorang pembelajar terhadap fenomena alam. Tapi ulul albab juga merupakan sosok untuk belajar terhadap fenomena-fenomena sosial. Ya. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sehingga dalam surat Al-Quran itu dikatakan bahwa sebenarnya di antara kisah-kisah mereka itu ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang berpikir, orang berbal. Jadi kisah-kisah Nabi, kisah-kisah yang dituturkan dalam Al-Quran itu adalah pelajaran yang paling berharga, karena
Allah menuliskan yang mengabadikan sejumlah kisah itu bukan tanpa sebab. Kisah itu menjadi pelajaran bagi kita, pelajaran untuk terus kita gali untuk jadi ibrah pelajaran supaya tidak terulang kembali. Seperti halnya kisah-kisah, kalau kita ingin tentu belajar tentang keluarga, maka kisah Luqman adalah kisah yang barangkali banyak dijadikan referensi. Ketika soal bersyukur, maka Bani Israel itu adalah contoh bagaimana masyarakat yang tidak bersyukur. Karena berkali-kali saya sering sampaikan, la isyrafatum la azilanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid adalah sebuah ayat surat Ibrahim ayat 7 yang menegaskan bahwa kalau kita bersyukur akan ditambah nikmatnya, kalau kita kufur maka azab Allah akan pedih. Nah, ayat tersebut adalah sebuah ayat yang diturunkan pada konteks Nabi Musa. Pada saat Nabi Musa baru terlepas dari kejar Fir'aun dan umatnya, umat Nabi Musa itu banyak mengeluh. Mengeluh apa? Serba kekurangan. Mengeluh apa? Mengeluh kehidupan yang tidak nyaman dan sebagainya. Padahal Allah sudah memberikan anugerah berupa nikmat kemerdekaan. Jadi nikmat kemerdekaan itu adalah nikmat yang luar biasa. Pada saat Fir'aun membelenggu masyarakat Bani Israil pada waktu itu, kemudian diberikan nikmat kemerdekaan, tapi umat Nabi Musa mengingkari nikmat itu, sehingga Allah menurunkan peringatan. Kamu tuh udah tak kasih kemerdekaan, kenapa tidak bersyukur? Kalau bersyukur akan ditambah nikmatnya. Nah, jadi sekalian itu banyak cerita-cerita dalam Al-Quran itu yang sebenarnya kisahnya kisah yang faktual, yang nyata, dan itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu wahyu. Karena Rasulullah itu ummi, tidak bisa membaca, yang tidak bisa membaca kitab-kitab sebelumnya, ya, yang tidak memungkinkan Rasulullah yang menulis sendiri kisah-kisah tersebut. Itu menunjukkan bahwa kisah itu yang murni merupakan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah punya keterbatasan untuk memotret kejadian-kejadian masa lalu, ya. Hanya wahyulah yang bisa membuat Rasulullah menyampaikan cerita-cerita itu. Sehingga dalam surat Kahfi, ya, saya kira jelas ayat, ya, karena banyak masyarakat tidak percaya tentang Ashabul Kahfi, ya. Ashabul Kahfi cerita sekelompok pemuda yang telah dibuat sekian ratus tahun. Banyak yang tidak percaya umat Nabi Muhammad pada waktu itu, sehingga turunlah ayat dalam surat Kahfi yang terakhir, qul innama ana basyaratun mislukum yuha ilayya. Jadi saya itu seperti manusia biasa seperti kalian, tapi saya diberi wahyu. Jadi kekuatan wahyu itulah yang kemudian menjadikan dasar cerita itu. Nah, jadi saya kira mental terus mempelajari yang harus kita dorong, sehingga IPB pun terus melakukan upaya meningkatkan mental sebagai seorang learner, pembelajar yang cepat, pembelajar yang tangguh. Nah, oleh karena itu ketika sisdik ditambah dengan fatona, ketika jujur ditambah dengan kapabilitas, integritas ditambah dengan kapabilitas, maka sama dengan kredibilitas, sama dengan amanah. Amanah itu adalah sebuah sifat di mana kita ini dapat dipercaya, di mana kita ini dapat mendapatkan trust yang kuat. Sehingga orang yang mendapatkan trust yang kuat, orang yang ingin mendapatkan kepercayaan yang kuat, maka modalnya satu, jujur, dua adalah punya kapabilitas, punya kompetensi, punya skill. Jadi Rasulullah sudah memberikan contoh bahwa integritas dan kapabilitas itu melekat sehingga sampailah pada trust, pada kredibilitas, pada amanah. Nah, amanah itu menjadi modal yang sangat penting untuk sekalian. Jadi apa yang dipikirkan tentang trust, ya, saya kira ini yang harus terus kita elaborasi lebih jauh. Kalau Anda baca bukunya Fukuyama berjudul Trust, dia mengatakan bahwa kemajuan sebuah bangsa itu karena social capital. Social capital yang paling penting adalah trust. Masyarakat yang memiliki saling percaya yang tinggi, high trust society.
Jadi kredibilitas dari kita semua akan membentuk high trust society, akan bentuk orang yang saling percaya. Kalau orang saling percaya, maka orang akan banyak silaturahmi. Kalau orang banyak silaturahmi, orang akan banyak kolaborasi. Kalau orang banyak kolaborasi, maka akan banyak inovasi. Jadi banyak negara-negara yang bisa sukses memiliki skor Global Innovation Index, memiliki inovasi yang tinggi, itu karena apa? Karena memiliki basis social capital yang kuat. Dan basis social capital karena apa? Karena trust. Jadi kalau orang hidup penuh dengan rasa saling percaya, itu akan lebih enak, lebih nyaman. Kita berkomunikasi dengan orang yang kita percaya, maka tidak ada prasangka-prasangka, maka akan muncul energi-energi positif. Tapi kalau kita berkomunikasi dengan orang yang tidak kita percaya, yang muncul adalah energi-energi negatif. Prasangka itu adalah energi negatif. Nah, kalau kita hidup dalam suasana penuh dengan energi negatif, itu akan menghambat kita mengarah pada kemajuan. Kalau kita hidup dengan suasana energi positif, maka kita akan hidup banyak kemudahan-kemudahan. Nah, karena itu, sekalian, kredibilitas dan amanat ini merupakan basis legitimasi untuk menjalankan tabligh. Jadi tabligh itu artinya apa? Menyampaikan. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tabligh itu adalah apa ya? Dalam bahasa Inggris journey. Itu yang artinya adalah menyampaikan. Nah, jadi sekalian, Rasulullah punya modal integritas yang baik, kapabilitas yang baik, punya kredibilitas yang kuat. Basis kredibilitas inilah modal bagi kita untuk menjalankan tabligh. Tabligh itu fungsi komunikasi. Tabligh itu fungsi inspirasi. Tabligh itu fungsi untuk tadi menyampaikan pesan-pesan inspirasi dan sebagainya yang tujuannya adalah transformasi. Jadi keempat sifat tadi sebenarnya ujungnya adalah apa? Ujungnya adalah transformasi. Ujungnya adalah perubahan. Bahwa semua nabi yang hadir turunkan di muka bumi itu semua menjalankan fungsi transformasi melalui mekanisme tabligh. Dan orang yang sudah memiliki kredibilitas kemudian menjalankan tabligh akan lebih mudah. Para nabi ketika menjalankan tabligh, ketika menjalankan transformasi, semuanya tidak ada yang mulus-mulus saja. Semua menghadapi ujian yang luar biasa besar. Nabi diancam dibunuh, dilemparin. Jadi ujian yang kita terima sebenarnya belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian yang diberikan kepada seluruh nabi. Dan hampir semua nabi mengalami ujian-ujian yang sangat dahsyat. Ujian kenikmatan yang dialami hanya oleh Nabi Sulaiman. Tapi nabi-nabi lain dan hampir semua nabi dalam menjalankan fungsi transformasi itu selalu diiringi oleh satu, kesabaran, dua, optimisme, tiga, konsistensi. Kalau nabi tidak memiliki konsistensi, maka fungsi untuk tabligh tadi tidak akan berjalan. Fungsi transformasi tidak akan terwujud. Nabi Nuh itu butuh waktu ratusan tahun untuk bisa meyakinkan umatnya, dan sekian ratus tahun itu beliau hanya mendapatkan umat kurang dari 50. Kecil sekali. Namun kegigihan Nabi Nuh dalam menjalankan proses tabligh tadilah yang kemudian Nabi Nuh dijuluki sebagai ulul azmi, orang yang memiliki konsistensi, memiliki kegigihan, dan itulah grit kegigihan di mana passion. Orang bekerja keras, pantang menyerah, dan sesuatu berangkat dari hati. Nah, karena itu, sekalian, sosok Rasulullah, sosok Nabi dengan integritas, kapabilitas, kredibilitas, dan kemampuan menginspirasi, menyampaikan tabligh dan kemampuan transformasi, itulah yang harus kita jadikan contoh. Kita sebagai ilmuwan, kita sebagai mahasiswa, maka kita dituntut untuk bisa memiliki integritas, kapabilitas,
kemudian kredibilitas, kemudian kemampuan untuk mentransformasi, membawa perubahan-perubahan yang ada. Mengapa perubahan harus dilakukan? Karena Rasulullah sendiri selalu mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah memberi manfaat untuk orang lain. Dan memberi manfaat untuk orang lain itu harus memberi manfaat sesuai dengan kapasitas kita. Kita yang ada di IPB sebagai seorang profesor, sebagai seorang dosen, sebagai seorang mahasiswa punya ilmu lebih dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Oleh karena itu tuntutan kemanfaatan yang kita berikan harus memiliki bobot kualitas yang lebih tinggi daripada orang-orang yang memiliki kapasitas yang serba terbatas. Nah, oleh karena itu dengan mensyukuri nikmat kita masuk IPB, maka kita dituntut untuk memberikan kemanfaatan yang lebih berkualitas, manfaat yang lebih jangka panjang, manfaat yang lebih sistemik, manfaat yang memberikan multiplier efek yang besar. Contohnya apa? Menghasilkan inovasi. Inovasi itu menghasilkan manfaat yang luar biasa, dahsyat sekali. Orang yang orientasinya adalah memberikan manfaat jangka panjang, maka dia selalu berpikir bahwa saya akan bekerja keras karena manfaat yang kita berikan bukan hanya untuk masyarakat di Al-Huria, tidak hanya di IPB, tidak hanya di Darmada, tidak hanya di Bogor, tidak hanya di Jawa Barat, tapi adalah seluruh dunia. Jadi semua orang kalau memiliki mentalitas untuk menebar manfaat dengan kualitas manfaat yang tinggi, maka insya Allah kita akan menjadi bangsa yang benar-benar berkah, baldatun thayyibatun warobun ghafur. Oleh karena itu, sekali lagi, manfaat yang kita berikan harus manfaat yang impact yang kita berikan, impact yang berkualitas sesuai dengan kapasitas kita. Dan manfaat itulah, terus sekalian, dengan inovasi, dengan memberikan ilmu, itu bentuk manfaat yang terus kita tebar. Jadi orientasi pada manfaat. Kalau orientasi pada manfaat, maka manfaat yang paling berkualitas adalah manfaat yang merupakan legacy. Legacy itu apa? Warisan. Sehingga saya selalu mengatakan ada namanya pegawai dan mahasiswa, statusnya itu ada yang lima kategori. Ya. Ada pegawai dan mahasiswa atau dosen yang wajib. Yang wajib itu apa? Kalau nggak ada, itu bubar semuanya. Itu betapa pentingnya orang ini. Kita ini menjadi orang yang sangat penting karena kehadiran kita wajib. Kalau kita nggak ada, orang kehilangan. Yang kedua, pegawai, mahasiswa atau dosen yang sifatnya sunnah. Kalau yang sunnah, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Tapi kalau ada, lebih baik. Ada lagi yang mubah. Ada nggak ada, sama saja. Ada lagi yang makruh. Kalau ada, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, lebih baik. Nah, yang paling bahaya adalah yang haram. Yang haram itu adalah yang kalau ada, lebih baik nggak ada. Jadi kalau ada, itu sangat berbahaya, sehingga lebih baik benar-benar orang itu tidak ada. Nah, sehingga bagaimana kita terus menempatkan diri kita menjadi pribadi dengan kualitas sebagai pegawai dan mahasiswa yang wajib. Karena apa? Kehadiran kita akan dirasakan. Kehadiran kita akan dirindukan. Karena apa? Karena kita selalu memberi manfaat, karena kita selalu memberi inspirasi. Yang terakhir, sekalian, itulah mengapa Hoto IPB adalah inspiring innovation with integrity. Inspirasi, inovasi, integritas. 3 kata kunci, 3 I yang menjadi kata kunci moto IPB. Dan kalau kita mau internalisasi integritas, kedua inovasi, ketiga inspirasi, maka sebenarnya itu adalah turunan dari sifat Rasulullah tadi. Basis integritas adalah basis bagi kita untuk bisa banyak mendapatkan trust, bersilaturahmi, berkolaborasi, berinovasi. Kalau kita sudah mau berinovasi, maka itu modal kita untuk menginspirasi.
Ketika kita sudah mampu menginspirasi, maka itu modal bagi kita untuk transformasi. Jadi kalau kita lihat urutan moto IPB, kita diturunkan dari sifat-sifat Rasulullah, ya, integritas, inovasi, inspirasi. Itu kalau itu bahasa kerennya. Tapi bahasa setinggi adalah sidik, ada fatona, ada amanah, ada publik, menginspirasi, mentransformasi, dan hampir semua negara di dunia ini. Yang sukses adalah yang kaya akan inovasi. Karena Global Score Innovation Index selalu berkorelasi positif dengan GDP per kapita per tahun dan lalu berkorelasi positif dengan peringkat perguruan tinggi di dunia. Jadi kita melakukan analisis negara-negara di mana memiliki skor Global Innovation Index yang tinggi, ya, biasanya memiliki GDP per kapita yang tinggi dan biasanya memiliki top 200 perguruan tinggi terbaik di dunia. Nah jadi sekalian, itu adalah tali temali. Skor PISA juga sama, IPM juga sama, jadi itu semua terkait. Nah karena itu yang paling penting bagi kita adalah membangun optimisme bahwa kita harus keluar dari jebakan middle income trap dengan pendapatan 4.500 per kapita per tahun hari ini untuk bisa mencapai 28.000 pada waktu mendatang. Saya tidak bicara menurut angka, akan tapi itu angka itu hanya proksi di mana menggambarkan kemajuan kita secara material yang itu hanya bisa dicapai kalau kita punya hal-hal non-material yang kuat, punya kultur yang kuat, punya masyarakat dengan tingkat kejujuran yang baik, masyarakat dengan kesantunan yang baik, karena kita ini saat ini tingkat kesopanan Indonesia di dunia digital termasuk terendah di Asia Tenggara. Jadi itulah harus sekalian bahwa sekali lagi moto IPB kembali harus kita renungkan, integritas, inovasi, inspirasi, 3 kata kunci yang melekat pada diri kita sehingga membentuk kita menjadi khairun nas and powerful linnas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.